Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa pula para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang menyaksikan video ini menjadi umatnya beliau sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang disunnahkan dalam puasa Ramadan. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Maka kita ketika mendengar suara bedug atau suara kentongan tung 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 Allahu Akbar, maka kita disegerakanlah berbuka. Misalkan ngambil kurma 3 kurma atau minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita baca doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita minum, kita makan kurma dan yang lainnya. Kemudian kita sholat maghrib. Setelah itu kita berbuka puasa atau makan nasi dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yang disunahkan yaitu sahur, sekalipun dengan seteguk air. Ya, kita disunahkan sahur, misalkan bangun jam 3 atau setengah 4, kita sahur, ternyata masih kenyang misalkan, kita boleh dengan air minum saja. Karena di dalam sahur ada keberkahan. Ya, kita disunahkan untuk sahur, walaupun dengan seteguk air. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur dimulai dari tengah malam. Nah, mengakhirkan sahur ini sunnah. Tadi yang pertama yaitu menyegerakan kita berbuka puasa, ini sunnah. Tetapi kalau sahur diakhirkan, disunahkan diakhirkan. Contoh misalkan imsaknya 4:30, kita sahur jam 4 atau jam 4:15, itu masih diperbolehkan. Ya, maka diakhirkan kita supaya mendapatkan sunnah di dalam puasa, yaitu di sahur diakhirkan. Kemudian yang keempat, berbuka dengan kurma. Disunahkan dengan bilangan ganjil. Nah, ketika kita ada kurma di rumah, maka berbukalah dengan kurma. Ya, karena Rasulullah berbuka dengan kurma dengan yang ganjil, misalkan 1, 3, 5 atau 7. Ya, kita biasakan 3 saja ya supaya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kelima, membaca doa berbuka puasa yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, berbuka puasa disunahkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang keenam, memberi makanan berbuka kepada orang berpuasa. Nah, ketika kita punya rezeki lebih, maka berilah takjil-takjil misalkan di musola atau di masjid. Ini salah satu memberi makan berbuka kepada orang lain. Ini sunnah. Ya.
Kemudian yang ketujuh, mandi janabah sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. Nah, ketika kita di malam hari, umpamanya perhubungan suami istri, ya di malam hari setelah tarawih jam 9 atau jam 10. Ketika kita mau sholat subuh, maka wajib mandi wajib atau mandi janabah. Kemudian yang berikutnya yaitu mandi setiap malam di bulan Ramadan, ini disunahkan ya. Kemudian yang kesembilan, menekuni sholat tarawih dan witir. Setiap malam kita sholat tarawih, ini sunnah, maka kita kerjakan. Sholat witir juga. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak bacaan Al-Quran dengan berusaha memahami artinya. Ya, kita setelah tarawih biasanya tadarus Al-Quran, maka biasakan itu. Habis sholat subuh tadarus Al-Quran misalkan. Habis sholat zuhur membaca Al-Quran. Habis sholat asar membaca Al-Quran. Ini biasakan membaca Al-Quran karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak amalan sunnah dan amal soleh. Kemudian yang ke-12, meninggalkan caci maki. Kita ketika sedang berpuasa, maka hindarkanlah caci maki atau hindarkanlah permusuhan dan yang lainnya. Kemudian yang ke-13, berusaha makan dari yang halal. Cari makanan yang halal. Kita mencari nafkah yang halal dan yang lainnya. Kemudian yang ke-14, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dan lainnya. Sungguh-sungguh karena di dalam 10 hari terakhir ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita isi di 10 hari terakhir dengan amalan-amalan yang baik seperti sholat tasbih dan yang lainnya. Maka dari itu, mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak salat, dengan perbanyak sedekah, dengan perbanyak membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.